Oke sobat, balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas, ini ada satu unit Vespa Sprint yang udah dimodif. Ini khusus untuk trek lurus. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Oke, jadi di samping gue udah ada ownernya langsung. Nih kita bakal kenalan dan kita bakal bincang-bincang tentang motornya ini. Jadi sekarang ini special edition. Nih kita reviewnya di dalam kelas ya bro ya. Kelas malam. Kelas malam, Vespa Bullshit. Jadi kita review karena di luar hujan dan kita reviewnya di dalam aja boy. Oke, bisa diperkenalkan namanya siapa nih? Wahyu Topo. Wahyu Topo. Iya. Wahyu Topo. Ini motornya namanya siapa nih? Bullshit. Bullshit. Ini kenapa namanya bisa Bullshit atau Vespa Bullshit? Karena ownernya omong kosong. Ownernya sering bullshit itu. Dulu itu dah nama Bullshit nih pertamanya di nickname PUBG sebenarnya. Jadi diawali dari nickname game. Bull sebenarnya dulu. Bull ya karena kurang panjang ditambahin dah itu Bullshit gitu. Bullshit. Oke, jadi apakah bersedia untuk diulas secara detail dan terperinci kali ini? Siap. Tos dulu boy. Oke, jadi ini basicnya menggunakan Vespa tipe apa dan tahun berapa nih? Vespa Sprint tahun 2014. Vespa Sprint tahun 2014. Jadi ini yang 3V ya? Ya, yang pipi. Kemudian ini kenapa kepikiran membuat Vespa dengan style dan mesin FFA seperti ini? Gabut Ji. Gabut ya? Gila, gabutnya jelek banget boy. Enggak, dulu kan pertamanya dibawa touring dulu. Setelah itu dah balap-balap, pengen lah buat yang kayak gini. Jadi ada daya pacu tersendiri ya? Iya. Ini karena sering kali terjadi kalau misalnya kita bore up, misalnya pakai harian touring, itu pasti ujung-ujungnya FFA nih. Ya. Kurang terus spek segini kurang rasanya itu, makanya terus di up lah. Jadi wajar sih karena manusia pada dasarnya tidak pernah puas. Iya. Tapi kalau sekarang udah puas atau belum? Udah sih kayaknya Ji. Udah puas ya? Udah. Tapi kemungkinan nanti bakal di up lagi nggak? Enggak, kayak segini aja Ji. Segini aja dulu ya? Segini dulu Ji. Nyari bosannya dulu. Oke, kemudian kita lanjut. Ini untuk bodi motor ini masih menggunakan bodi kaleng. Bodi kaleng cuma di coak-coak gini ya. Di coak-coak ya? Ya. Ini apakah nggak sayang gitu? Sayang sih sebenarnya. Sayang sebenarnya. Tapi karena apa nih? Kok di coak-coak nih? Itu udah Ji, karena gabut. Ya, gabut. Ya pengen tampil beda lah Ji. Pengen tampil beda ya. Karena yang lain mungkin udah banyak ya. Ya. Masih orinya ya, bukan fiber atau yang lain ya. Ori. Jadi ini memang body ori yang dicoak-coak. Ini kita bahas sedikit variasi yang melekat di motor ini dulu sebelum kita nanti masuk ke mesin dan beberapa sejarah dan story dari motor ini. Untuk hand grip dan bar end ini menggunakan apa nih? Menggunakan Celeoni Ji. Celeoni. Ini untuk harganya kurang lebih berapaan nih? Handle 950 kayaknya, kalau bar end 650. Sama hand grip? Berapa? 100 kayaknya Ji. Jadi untuk handle, bar end itu menggunakan Celeoni. Kemudian untuk hand gripnya menggunakan yang variasi. Ya. Kemudian kita lanjut untuk batok, dasi. Ini udah di Kevlar juga. Ya, udah. Itu kurang lebih biayanya berapa sih? Ini TT dulu 700 sama dasi 300 kayaknya. Jadi itu harga trade in ya? Ya. Jadi harga TT bukan pap TT boy. Jadi TT itu tukar tambah. Kemudian untuk coak rangka. Ini coak rangka kira-kira habisnya berapa nih? Kalau coak rangka sama isi jaringnya 1 juta itu kayaknya. 1 jutaan ya? Sama ini sama shockbreakernya. Sama shockbreaker 1 juta. Shock depan dipendekin juga. Jadi untuk shock depannya menggunakan apa nih? Shock standar tapi dimodif dipendekin. Dimodif dipendekin. Jadi biar kepalanya nggak mudah terbang gitu ya. Biar memudahkan joki pada saat start. Jadi depannya dipendekin lagi. Apalagi nih yang terlihat knalpot mungkin. Knalpot pakai dos Ji. Pakai dos. Iya. Ini yang untuk spek FFA. Iya. Itu harganya kurang lebih berapaan? 1 kayaknya. 1.100.000 Ya. di luar pegangan. Ya, di luar pegangan. Di luar bracket atau pegangannya. Jadi ini udah nyambung atau sesuai dengan spek mesinnya? Udah Ji.
Udah sesuai ya? Udah pasti. Udah pas. Kemudian untuk jok atau sadelnya ini dimodif ulang. Ya, standarnya Papas. dipisin ya, dipisin. Jadi ini kurang lebih habis biayanya berapa nih? 235 ya aja sama kulit langsung. Sekitar 150 ribuan lah ya. Ya. Oke, jadi part-part modifan di motor ini mungkin tidak terlalu banyak karena ini motornya diperuntukkan untuk balap aja ya. Iya. Emang khusus untuk balap, jadinya part-partnya nggak terlalu banyak, boy. Tapi sebelum ke konsep balap ini, apakah pernah konsep head-on atau yang lain gitu? Enggak, Ji. Emang segini nih. Ji. Emang suka balap dari dulu ya? Enggak terlalu ya. Nggak terlalu juga. Gabut aja. Gabut. Enggak, emang dari SMP dah senang modif-modif motor. Ya. Dari SMP senang modif motor. Ini sekarang ngomong-ngomong umurnya berapa nih? 25 jalan, Ji. 25 jalan? Ya. Wih, udah lumayan tua juga ya. Ini bisa diceritakan sedikit nggak? Ini awalnya udah langsung FFA atau ada spek-spek lain sebelumnya? Awalnya sih dulu spek touring. Itu bisa dibocorin nggak spek berapa? Dulu awalnya 63 apa 64, lupa, kepala 6 pokoknya aja. Kepala 6. Ya. Habis itu yang kedua baru 68, yang kedua 68. Yang terakhir ini dah FFA. FFA ini. Pas pakai yang spek 63 68 itu masih bisa starter tangan. Masih bisa starter tangan bawa, bisa dibawa ke pelaga aja. Touring ya. Ya. Jadi kalau sekarang ini udah FFA, jadi nggak bisa pakai starter tangan lagi ya? Enggak, udah kayak jumper. Ngomongin tentang spek FFA, ini pasti identik dengan balap liar. Ini udah berapa kali balapan nih? Kalau yang spek ini baru sekali, tapi yang spek touring tuh sering dulu aja. Oh jadi lebih dominan mainnya tuh di spek touring? Ya. Tapi spek ini masih baru sekali ya? Baru sekali. Itu kalau spek ini hasil akhirnya kemarin gimana nih? Ya, Tungkaro menang. Sungkaro menang ya? Ya. Kemarin itu lawan motor apa sih? Motor sesama jenis atau beda jenis? Lawan NMAX. Lawan NMAX? Ya. Jadi udah beda jenis ya? Ya, beda. Karena secara dasar itu NMAX menggunakan 4 klep, sedangkan Vespa menggunakan 3 klep. Ya. Jadi itu udah bisa dikatakan suatu keunggulan sih bagi NMAX. Itu kira-kira menangnya jauh nggak? Body kayaknya aja. Sekitar 1 bodian. Ya. Itu udah lumayan juga sih. Itu kita bahas tentang liaran. Kemudian untuk resmian, apakah udah pernah turun di resmian nggak? Belum, Ji. Ini kemungkinan nanti kalau ada event resmian bakal turun atau nggak? Ya kalau ada cuannya mungkin turun, Ji. Mungkin gas ya? Ya. Asik. Jadi kalau kita punya motor balap tapi nggak ikut resmian itu rasanya agak kurang. Ya. Kemudian kita lanjut untuk joki yang pernah bawa motor ini siapa aja nih? Roland sama Kina. Ya. Jokinya tuh lokal daerah Gianyar ya? Ya, Gianyar. Karena nih motornya dari daerah Gianyar, jadi jokinya lokal. Lokal Gianyar. Tapi yang nyeting beda lagi. Yang nyeting beda lagi? Ya, yang nyeting Wide Krishna. Wide Krishna. Itu kenapa jokinya beda sama yang nyeting? Agak mau liaran Widenya. Oke, jadi joki pas nyetingnya itu nggak mau liaran, sedangkan joki yang lain mau liaran, tapi nggak mau nyeting. Itu Roland kan gini sama Krishna. Ada hubungan gini lah. Ada keluarga. Ya. Oke, jadi kita udah bahas kilas di balik motor ini. Sekarang kita bahas ke bagian mesin dulu nih. Ini mesinnya udah menggunakan spek bisa dikatakan FFA atau free for all. Perkiraan cc-nya nih ketemu di cc berapa nih? Kalau cc-nya sekitar 250 lah. 250. Yeah. Jadi ini cc-nya 250. Kemudian untuk bahan bakarnya? Udah bensol. Udah bensol. Karena ini speknya FFA, ini udah menggunakan piston kepala 7 ya palingan ya? 7 sekian. Jadi kalian bisa tebak-tebak sendiri. Kemudian biaya nih, untuk biaya modif mesin hingga seperti ini nih kurang lebih habis berapaan? Kalau mesin kurang lebih 18 sampai 20-an. 18 juta sampai 20 jutaan. Ya. Itu udah include pengapiannya belum? Udah aja. Udah lengkap aja. Udah komplit ya? Ya, udah. Jadi sekitar 18 sampai 20 jutaan kalian udah bisa bikin Vespa FFA. Apalagi dengan cowakan bodi seperti ini, ya makin unsur racingnya tuh makin nampak boy. Ini ada kepikiran sayang sama bodinya atau enggak nih? Sayang sebenarnya. Kasian ya. Ya. Tapi kalau di standarin lagi harus beli bodi baru lagi. Ya, harus beli Vespa baru lagi.
Kemudian ini motornya nih dari awal sampai sekarang ini digarap di bengkel mana? Andrian Motor Tampak Siring. Andrian Motor Tampak Siring. Jadi kenapa memilih bengkel di Andrian itu? Karena dari kecil deh udah sana aja, dari SMP bikin motor di sana, udah nyaman lah di sana aja. Udah nyaman. Iya. Jadi udah apa ya? Tertanam kepercayaan di sana ya. Di samping itu pula lokasi juga berdekatan ya, nggak terlalu jauh. Itu harga 18 sampai 20 juta itu untuk spek sekarang atau spek dari awal riset? Dari awal riset kayaknya tuh. Dari awal ya? Ya kurang lebih segitulah. Oke, kemudian kita lanjut. Ini untuk dekat-dekat ini atau kedepannya bakal ada laga lagi nggak? Dekat-dekat ini kemungkinan enggak, Ji. Kalau kedepannya mungkin ada aja. Mungkin ada. Ya karena motornya belum sip juga aja. Belum 100% rampung ya? Ya. Jadi yang kurang apanya nih? Tinggal nyeting aja sih, Ji. Tinggal nyeting, penyempurnaan ya? Ya. Jadi tinggal penyempurnaan, itu riset juga membutuhkan biaya dan waktu yang lumayan lama juga. Ya. Jadi nggak kalian bikin motor bore up jadi nggak kayak gitu boy. Jadi masih ada tahapan-tahapan karena tiap mesin, tiap motor, apalagi tiap bengkel, tiap mekanik itu pasti beda karakter mesin juga. Ya, beda racikan juga. Beda racikan dan ada rahasia dapur tersendiri pastinya. Jadi seperti itu, nggak semudah yang kalian pikirkan. Ini kurang lebih penggarapan untuk spek yang sekarang kurang lebih berapa lama nih? Kalau yang ini udah hampir setahun di bengkel motornya. Udah hampir setahun. Iya. Jadi lumayan lama juga ya. Ya. Karena yang namanya bore up kita harus sabar nunggu. Di samping itu siap dalam finansial, dalam arti materi. Perlu uang juga boy. Perlu cuan. Jadi kalau nggak ada uang ya nggak bisa jalan seperti itu. Oke, jadi untuk kedepannya apakah bakal ada keinginan buat upgrade rangka atau apa nih? Untuk kedepannya mungkin kalau ada uang, Ji. Kalau saat ini sih belum, Ji. Jadi masih nyaman menggunakan rangka standar ini. Secara di Bali itu udah banyak yang menggunakan rangka drag, Ya, rangka fiber juga. Jadi ini masih menggunakan apa ya? Mempertahankan ciri khas dari Vespa tersebut yaitu bodi kaleng. Ya. Tapi untuk kedepannya kemungkinan ada nggak niat rubah jadi rangka drag atau yang lain? Kalau niat sih ada, Ji. Kalau niat ada. Ya. Tergantung cuannya juga ya. Ya, tergantung cuannya, Ji. Karena lumayan juga ya bikin rangka, mengaplikasikan ring 17 juga. Jadi pada bagian crankcase belakang itu banyak perubahan untuk mengaplikasikan ring 17 pada Vespa Matic boy. Oke, jadi seperti itu pembahasan tentang Vespa Bullshit kali ini. Barangkali ada pertanyaan atau komentar kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin bertanya lebih dalam atau lebih intens tentang motor Bullshit atau mau ngelamar barangkali, ready nggak kalau dilamarnya? Ready. Siap. Jadi kalian bisa follow dan atau DM Instagramnya, nama Instagramnya gue tulis di bawah. Kemudian untuk Instagram ownernya ada nggak? Ada. Apa nama Instagramnya nih? Wahyu Kosata 31. Wahyu Kosata 31. Jadi nama Instagramnya gue tulis di bawah juga. Oke, jadi mungkin demikian video santuy kali ini, video review si Vespa Bullshit. Ini kelas malam. Kalau misalnya video ini tembus 5.000 like, kita bakal test ride motor ini dan kita bakal bahas gimana sih akselerasi dan performance dari mesin motor ini. Oke, jadi mungkin demikian video kali ini. Saya Jiwas Channel dan ini Saya Wahyu Topok. pamit undur diri. See you next video.